حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, sambil menunggu azan maghrib ya, kita bersama-sama kembali lagi membahas, mengkaji, memutalaah hadis kita yang termuat dalam kitab Arba'in An-Nawawi. Dan alhamdulillah hari ini kita sudah sampai pada hadis nomor ke-20 jemaah sekalian. Hadis nomor 20 tentang al-haya'u minal iman, tentang malu itu bagian daripada iman. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, an Abi Mas'udin Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri qala radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Rawahul Bukhari. Artinya dari sahabat Abi Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula. Sesungguhnya di antara yang didapatkan atau yang berasal dari perkataan-perkataan nabi-nabi terdahulu yang kemudian diketahui oleh manusia itu adalah idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Jika engkau kemudian tidak punya malu, maka lakukanlah apa yang engkau inginkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, mari kita bahas sedikit tentang hadis ini jemaah sekalian. Yang pertama tentu kita bahas dari rawinya dulu. Sahabat Abi Mas'ud, beliau adalah sahabat Rasulullah SAW, memang yang lebih dikenal dari kalangan kaum muslimin dengan kunyah beliau ya, dengan nama kunyah beliau yaitu Abi Mas'ud atau Abu Mas'ud. Nama asli beliau adalah siapa? Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri. Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri. Al-Ansari, betul beliau memang adalah seorang sahabat dari kalangan Ansar. Sahabat yang berasal dari kota apa? Madinah. Kalau Mekah itu adalah Muhajirin. Al-Badri, beliau juga punya nama Al-Badri. Di sini para ulama kemudian khilaf ya, tentang apakah beliau memang terlibat langsung dengan perang Badar sehingga kemudian disebut dengan Al-Badri ini. Juga ada kemudian ulama mengatakan bahwasanya Al-Badri ini juga merupakan orang yang kemudian bermukim dalam suatu tempat tersebut, dalam hal ini adalah Badar. Maka Abu Mas'ud ini atau Abi Mas'ud itu tinggal di dekat Ma'ul Badar, dekat perkampungan Badar atau di perkampungan Badar. Atau lebih jelasnya jemaah sekalian, kalau saya coba ilustrasikan, saya orang Lombok misalkan, saya ahli Lombok, mukim di Lombok, kemudian di Lombok itu ada perang Lombok atau perang Bali begitu ya. Saya nggak akan menyenggol apapun, cuma ini sebagai ilustrasi saja. Kemudian di Lombok ini ada perang, meskipun saya kemudian tidak mengikuti perang, maka saya nggak akan digelari Al-Lomboki begitu. Cuma karena saya adalah orang asli Lombok, maka nama saya Azmi Al-Lomboki atau Al-Lumbuki begitu. Begitu juga Nabi Mas'ud.
Meskipun beliau kemudian tidak termasuk dari orang yang berperang di perang Badar, tapi beliau adalah orang yang bermukim di Badar. Kalau Rasulullah SAW, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, apa sabda Rasulullah SAW? Di antara sesuatu yang kemudian berasal dari ucapan dari nabi-nabi terdahulu itu adalah idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Jika Anda kemudian tidak punya malu, merasa tidak punya malu, maka sok, monggo lakukan semuanya, terserah kalian. Simpel ya mas sekalian. Ini kata Rasulullah SAW. Sebelum kita masuk ke substansinya jemaah sekalian, saya akan mengupas sedikit tentang siapa yang kemudian dimaksud dengan an-nubuwah al-ula. Di sini juga para ulama kemudian berbeda pendapat tentang siapa yang kemudian masuk generasi nubuwah al-ula dengan an-nubuwah ats-tsaniyah. Ada dua pandangan jemaah sekalian. Yang pandangan pertama, mereka yang kemudian an-nubuwatul ula ini adalah garis nabi, yaitu nabi mulai dari Nabi Nuh, Nabi Ibrahim sampai kemudian ke Nabi Adam ke belakang. Kemudian an-nubuwah ats-tsaniyah ini adalah Nabi Isa, Musa sampai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi pandangan yang kemudian mengatakan bahwasanya an-nubuwah al-ula adalah mereka para nabi kita jemaah sekalian sebelum maqabla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka adalah an-nubuwah al-ula. Kemudian an-nubuwah ats-tsaniyah adalah mereka atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja sampai di situ. Wa khataman nabiyyin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para nabi. Itu yang kemudian dimaksud dengan an-nubuwah al-ula. Mereka sepakat bahwasanya ada ucapan ya yang adrakan nas, diketahui oleh para manusia, oleh kebanyakan orang dengan kalimat yang sama, yaitu idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Jikalau kemudian kalian merasa tidak punya malu, maka lakukanlah sakarapmu. Jemaah sekalian Allah SWT, ini poin yang menurut saya tidak akan kita bahas tentang masalah haya, al-haya'u minal iman, tentang masalah malu nih jemaah sekalian. Karena malu itu banyak sekali pembagiannya. Bisa malu juga berasal dari pendekatan, lingkungan, ya, pembawaan orang itu, introvert, extrovert, ambivert. Ini banyak sekali pembagiannya. Itu malu-malu. Bagaimana kemudian orang itu kemudian bisa berkembang, bersosialisasi, berinteraksi dengan kawan-kawannya. Ada lagi dari sudut pandang ilmu agama. Bagaimana kalau kemudian ada hukum atau sistem agama, Allah dan Rasulullah SAW sudah mengatakan A, B, C, D, dia kemudian punya sangkalan, punya sangka, menyangkal, menolak dengan statement dia sendiri, ini juga malu. Kayak misalkan ada sistem untuk perempuan ini, ada norma, ada hukum berjilbab itu wajib, cuma dia merasa saya belum pantas. Ini bahaya nih. Malu-malu seperti ini juga harus ditinggalkan. Banyak pembagian malu jemaah sekalian. Yang penting poinnya adalah al-haya'u minal iman. Semakin kemudian kita merasa malu terhadap sesuatu jemaah sekalian, dalam sabda Rasulullah SAW yang lain juga mengatakan al-haya'u la ya'ti illa bil khair. Malu itu enggak akan datang kecuali ada sesuatu di dalamnya adalah kebaikan. Begitu. Atau al-haya'u syubatun minal iman. Jadi al-haya' juga bagian cabang-cabangnya itu adalah malu itu. Ya. Begitu. Saya kira itu jemaah sekalian tentang malu ini, karena waktu juga sedikit ya untuk kemudian teman-teman bisa siap-siap untuk berbuka puasa. Allah a'lam bishawab. Mari kita tutup kajian kita dengan sama-sama baca doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.